teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang e-learning. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk mempelajari tentang e-learning, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih e-learning itu. E-learning adalah pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk perangkat digital seperti smartphone, komputer laptop, dan tablet yang didesain untuk mendukung kita dalam mempelajari suatu materi. Intinya, e-learning mengacu pada bagaimana materi yang sudah terdigitalisasi ini dapat membantu individu untuk mencapai tujuan edukasional dan juga untuk membantu membentuk keterampilan yang nantinya akan meningkatkan kinerja kita. Ada 3 jenis arsitektur untuk desain e-learning. Yang pertama, arsitektur reseptif. Fungsinya untuk menginformasikan tujuan pembelajaran dengan interaktivitas rendah. Contohnya orientasi pegawai baru. Yang kedua, arsitektur direktif. Fungsinya untuk melakukan prosedur tujuan pelatihan. Ini interaktivitasnya menengah. Contohnya keterampilan perangkat lunak. Yang ketiga, arsitektur guided discovery. Fungsinya untuk melakukan pelatihan tujuan strategis dengan interaktivitas tinggi. Contohnya pemecahan masalah. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya? Yang pertama, buku. Buku itu murah, pembelajaran dikendalikan oleh pribadi. Dapat dibawa-bawa, tapi terbatas pada teks dan grafik. Kedua, belajar di kelas. Adanya lingkungan sosial dan peluang untuk praktek langsung, tapi dikendalikan oleh instruktur, sehingga pelajar harus belajar pada tingkat pemahaman yang sama. Yang terakhir, e-learning itu sendiri, yang bisa berupa belajar mandiri atau berdasarkan instruksi. Ini opsi media pembelajaran yang paling fleksibel, karena didukung oleh teks, grafik, dan audio. Saluran komunikasi multilateral yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi, bisa dilihat kan kalau e-learning itu memiliki kelebihan dibanding media pembelajaran lainnya. Apa kalian yakin? Mari kita lihat hasil penelitian berikut. Menurut US Army, tidak ada perbedaan hasil pembelajaran antara belajar melalui sebuah narasi, belajar di kelas, dan belajar sendiri. Sedangkan menurut Reynolds dan kawan-kawan, tidak ada perbedaan antara belajar secara online atau di kelas. Namun, pembelajaran secara online bergantung pada kualitas media yang digunakan. Jadi, e-learning tidak sepenuhnya menguntungkan. Berikut adalah janji dan jebakan dalam penggunaannya. Yang pertama, customized training. E-learning menjanjikan pelatihan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, engagement in learning. E-learning menjanjikan keterlibatan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, baik secara behavioral maupun psikologikal. Yang ketiga, multimedia. Pada e-learning, kita dapat menggunakan kombinasi teks, audio, bahkan video untuk menyampaikan isi materi. Yang keempat, acceleration of expertise through scenario. Menurut Erikson, butuh waktu 10 tahun untuk menguasai suatu materi. Namun dengan e-learning, waktu ini dapat kita persingkat. Namun ada juga jebakannya. Yang pertama, too much of a good thing. Penggunaan terlalu banyak media dalam satu waktu membuat maksud dari materi utama tidak tersampaikan. Yang kedua, not enough of a good thing. Terlalu sedikit juga tidak baik, seperti menggunakan terlalu banyak teks dibanding dengan menggunakan video saja. Yang ketiga, losing sight of the goal. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Terakhir, discovery learning. Ketika kita mencari media, jangan sampai lupa tujuan utama, because internet is like a rabbit hole. Adanya jebakan-jebakan ini dapat kita hindari dengan menggunakan e-courseware yang efektif. Untuk membuat e-courseware yang efektif, kita harus memperhatikan ketiga aspek berikut. 1. Tujuan utama dari pembelajaran yang disampaikan pada e-courseware yang kita buat. Kedua, pengetahuan utama dari para pengguna e-courseware. Dan ketiga, lingkungan di mana kita akan mengembangkan hasil dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke, gimana? Sudah paham belum tentang e-learning? Semoga paham ya. Untuk kamu yang tertarik untuk mempelajari tentang e-learning lebih lanjut, tetap di sini. Terima kasih.